Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan perkembangan materi tentang perkembangan teori atom. Kita bahas sekarang adalah model atom Rutherford. Rutherford ini yang pertama kita bahas percobaan Rutherford. Rutherford menembakkan partikel alfa pada keping emas, plat emas tipis. Ternyata sebagian dari partikel alfa ini terus tanpa mengalami gangguan berarti. Sebagian kecil balik, ya, sebagian kecil balik. Sebagian lagi mengalami penyimpangan arah. Tapi yang paling banyak adalah yang terus tanpa gangguan. Nah, dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Rutherford saat menembakkan partikel alfa dengan lempeng emas, ternyata sebagian besar partikel alfa menembus lempeng emas tanpa dibelokkan. Peristiwa ini membuktikan bahwa sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang kosong. Ruang kosong, jadi nggak terpengaruh karena partikel alfa melewati ruang kosong dia terus. Ini sebagian besar. Dua, sedikit sekali partikel alfa yang kembali dipantulkan kembali. Peristiwa ini menunjukkan bahwa partikel alfa menunjuk bagian yang sangat keras dari atom yang disebut inti atom. Bagian ini mempunyai volume ukuran yang sangat kecil dibandingkan dengan ukuran atom. Yang ketiga, sebagian lagi dari partikel alfa dibelokkan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa muatan inti atom adalah sejenis dengan partikel alfa. Dari hasil percobaan Rutherford tampak bahwa model atom Thomson adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena atom ternyata tidak tersebar merata. Massa atom tidak tersebar merata pada seluruh atom, tetapi terpusat pada intinya. Kalau tersebar merata mestinya hasil dari partikel alfa yang ditembak pada keping emas itu hanya satu kemungkinan, yaitu mantul atau terus. Ternyata sebagian besar terus tanpa gangguan, sebagian kecil dipantulkan. Oke, berarti itu tidak benar, berarti nggak rata, nggak tersebar merata. Kemudian Rutherford mengajukan model atom yang dikenal dengan model atom Rutherford sebagai berikut. Semua muatan positif dan sebagian massa atom berkumpul pada sebuah titik di tengah-tengah atom yang disebut inti atom. Jadi atom terdiri dari inti atom. Yang kedua, inti atom dikelilingi oleh elektron-elektron yang berjarak relatif jauh. Elektron-elektron berputar lintasan seperti planet-planet yang bergerak mengelilingi matahari. Intinya, jadi kalau tata surya itu intinya matahari. Elektronnya planet-planet. Nah, kalau besarnya tata surya, itu besarnya atom. Secara keseluruhan, atom netral, sehingga jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan kulit, yaitu elektron seluruhnya. Kelemahan model atom Rutherford. Yang pertama, tidak bisa menjelaskan kestabilan inti. Kalau elektron itu bermuatan bergerak mengelilingi inti, berarti dia bergerak di dalam medan listrik, maka akan dipancarkan energi radiasi. Karena elektron saat berputar itu memancarkan energi radiasi, energinya berkurang. Dia akan mengecil, berpilin. Akhirnya elektron akan masuk ke dalam inti ini yang menjadi tidak stabil. Nah, ini kenyataannya nggak ada. Ini yang tidak bisa dijelaskan oleh model atom Rutherford. Kelemahannya itu. Kelemahan, jadi
elektron dan inti saling tarik-menarik sehingga karena listrik bermuatan listrik tak sejenis, sehingga ketika elektron berputar mengelilingi inti atom ada percepatan akibat gaya elektrostatika. Dari teori Maxwell, muatan atau elektron yang dipercepat akan memancarkan gelombang elektromagnetik energi, sehingga energi elektron berkurang. Akibatnya jari-jarinya mengecil dan akhirnya elektron masuk ke dalam inti. Padahal hal itu tidak pernah terjadi. Oke, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan spektrum atom hidrogen. Harusnya kalau model atom hidrogen Rutherford itu betul, maka ketika elektron itu bergerak mengelilingi inti, dia selalu memancarkan energi radiasi secara terus-menerus sehingga spektrumnya mestinya kontinu. Kenyataannya spektrum atom hidrogen itu diskret. Merah, kosong, nggak ada, hijau, biru, dan seterusnya. Gitu loh. Jika model atom Rutherford benar, maka atom hidrogen akan memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sembarang, kontinu. Tetapi kenyataannya atom hidrogen hanya memancarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu saja, khas, berupa spektrum garis. Oke. Model atom Bohr. Model atom Bohr ini bertolak dari kelemahan model atom Rutherford. Bohr menyempurnakan. Jadi model atom Bohr dengan Rutherford itu Bohr hanya menyempurnakan kekurangan atau kelemahan pada model atom Rutherford. Bohr menyempurnakan sehingga dikenal dengan teori Bohr-Rutherford. Menurut Bohr, satu elektron bergerak dalam orbit-orbit melingkar di sekitar proton inti di bawah pengaruh gaya Coulomb. Ini masih sama dengan Rutherford. Nah, kayak gini. Pengaruh gaya Coulomb. Oke? Yang kedua, elektron tidak dapat berputar di sekitar inti melalui lintasan orbit sembarang. Ini yang berbeda, yang membedakan, yang sempurnanya di sini. Tetapi hanya melalui orbit-orbit stabil tertentu tanpa membebaskan energi. Orbit stabil ini disebut orbit stasioner. Nih. Ketika elektron itu berada di orbitnya tidak dipancarkan atau diserap energi. Tapi kalau dia pindah dari elektron satu pindah ke dalam nih, dia akan memancarkan energi. Nah, ini akan muncul spektrum berupa spektrum garis. Radiasi dipancarkan ketika elektron pindah dari orbit stasioner yang energinya lebih tinggi ke orbit yang lebih rendah. Radiasi. Tapi kalau emisi menyerap ya sebaliknya. Ini pindah dari kulit kedua ke kulit pertama, dia akan memancarkan energi radiasi. Dari kulit ketiga ke kulit kedua akan memancarkan energi radiasi. Dan ini panjang gelombangnya berbeda. Maka spektrumnya berbeda. Nah, energi yang dipancarkan E sama dengan HF itu selisih energi awal dengan energi akhir. Awalnya di mana, akhirnya di mana. Gitu loh. Kalau akhir lebih besar daripada awal berarti bukan memancarkan tetapi menyerap. Ukuran orbit-orbit yang diperkenankan oleh keadaan kuantum tambahan mempunyai momentum sudut ya atau momentum orbital elektron. Orbit yang diperkenankan ditempati elektron adalah orbit-orbit yang memiliki momentum sudut terhadap inti kelipatan bulat dari H/2pi. Ya, H/2pi, kelipatan bulat dari H/2pi. Momentum sudutnya kelipatan bulat dari H/2pi. Ini yang menguatkan teori partikel gelombang dari de Broglie, bahwa elektron ketika bergerak mengelilingi inti atom dia bertindak sebagai
bergelombang sehingga posisinya tidak dapat ditentukan secara pasti. Berikutnya jejari atom hidrogen. Nih, jejari atom hidrogen itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar. Kulit terluar yang ditempati elektron. Pada orbit stasioner, gaya kolom sama dengan gaya sentripetal. KE kuadrat per R kuadrat sama dengan gaya sentripetalnya MV kuadrat per R. Maka V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MR. Jadi sini V kuadrat sama dengan KE per MR. Pada orbit stasioner, momentumnya MVR sama dengan NH per 2pi. Lah, V-nya sama dengan N kali dalam kurung H per 2pi MR. Sehingga V kuadrat sama dengan N kuadrat H kuadrat per 4pi kuadrat M kuadrat R kuadrat. Oke. Sehingga didapat nilai tadi yang di depan tadi ada V kuadrat sama dengan KE kuadrat per MR. Kalau dua persamaan ini kita gabung, maka didapat nilai N kuadrat kali H kuadrat per 4pi kuadrat M kuadrat R kuadrat sama dengan KE kuadrat per MR. Ya. Oke, akhirnya R sama dengan N kuadrat kali H kuadrat per 4pi kuadrat M KE kuadrat. Ingat yang di dalam kurung ini adalah suatu tetapan. H tetapan Planck, M massa elektron, K tetapan, ya, E juga nilai muatan elementer, tetapan juga. Semua tetap. Kalau dia dimasukkan maka akan ketemu nilai. Nah, total energi total pada orbit. Nah, jadi energi kinetik elektron itu menggunakan gaya kolom dan persamaan ini akan didapat MV kuadrat sama dengan KE kuadrat per R. Nah, MV kuadrat itu sama saja dengan 2EK. Maka 2EK sama dengan MV kuadrat sama dengan KE kuadrat per R. Maka EK-nya sama dengan setengah KE kuadrat per R. Energi potensialnya EP sama dengan H kali P, EP-nya E. Min E KE per R. Ya, tanda negatifnya di energi potensial muatannya itu min E. EP-nya sama dengan min KE kuadrat per R. Sehingga energi totalnya jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Kalau dijumlahkan ketemunya min KE kuadrat per 2R. Jadi energi potensial, energi total elektron itu negatif. Jadi yang terbesar 0 nanti. Makin besar jaraknya, makin besar energi totalnya, ya. Jadi makin jauh dari tingkat itu kulit itu dari inti akan semakin besar energinya karena di sini berbanding ya lurus. Meskipun ini di bawah karena di sini ada negatif. Dengan memasukkan nilai R, maka energi total elektron dapat ditentukan. E sama dengan KE kuadrat per 2N. Nanti R-nya ini, yang tadi sudah kita hitung. N kuadrat kali R. Nah, R-nya ini. Maka didapat nilai EN 13,6 min 13,6 EV per N kuadrat. Oke. Dengan N adalah tingkat energi atau kulit atau spektrum atom hidrogen. Nah, mungkin untuk spektrum atom hidrogen akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.